Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Menara Ramadan yang disayangi Allah, kembali dalam program Menara Ramadan SMP Mutual Kota Magelang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Ia berikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat Menara Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Walaupun bulan Ramadan tahun ini terasa berbeda, akan tetapi kita tetap wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebulan penuh sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di bulan Ramadan ada amalan sunnah yang bisa kita jalani, yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah dan bukanlah wajib, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Namun amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah. Dalam hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Tasaharu fa inna sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Yang dimaksud berkah atau barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah hanya diperoleh jika seseorang hamba mentaati Allah. Keberkahan dalam sahur terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis tersebut, keutamaan mentaati beliau disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab atau agama yang lain. Dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani adalah ketika makan sahur. Dalam agama lain tidak terdapat makan sahur, berbeda dengan ajaran Islam yang puasanya terdapat makan sahur. Yang ketiga, dengan makan sahur, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa. Berbeda halnya orang yang makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi rahimakumullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Terlebih sekarang pada zaman sekarang ini, kita harus meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh
agar kita terhindar dari wabah penyakit. Yang keempat, orang yang makan sahur mendapat sholawat dari Allah dan doa dari para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau hanya seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi kita jangan sampai meninggalkan makan sahur, karena di dalam makan sahur terdapat beberapa macam barokah, walau hanya dengan meminum seteguk air. Dan para malaikat mendoakan kepada orang yang makan sahur. Yang kelima, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Jadi pada saat waktu sepertiga malam terakhir, banyaklah kita untuk memohon ampunan, beristighfar, dan berdoa kepada Allah. Yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, artinya dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 18, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, makan sahur mempunyai berbagai keberkahan. Di antaranya, kita tidak boleh meninggalkan makan sahur karena di dalamnya terdapat ampunan. Barang siapa yang berdoa pada sepertiga malam, Allah akan mengabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan memberi. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan masih banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga puasa kita, ibadah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat Menara Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.